Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya sendiri Firman Hidayat. Halo, nama saya Ramzi Arasi. Saya Rehan Sulaiman. Halo semuanya, nama saya Fatih Torik Basuki. Sebelum itu kami ucap terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Aziz Maksum, STMkom. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cara membuat QRIS untuk memudahkan Let's go. UMKM dengan dana merchant dan penerapannya. Sebelum itu, izinkan kami menampilkan video berikut ini. Siapa di sini yang udah mulai jarang bawa uang kertas? Ya, semenjak kehadiran si kotak-kotak hitam putih satu ini, kehidupan warga negara 62 jadi makin instan. Tinggal arahin kamera HP, kita jadi bisa bayar apapun cuma dalam kedipan mata. Sungguh praktis. Inilah QRIS, QRIS. Tapi gimana sebenarnya cara kerja QRIS? Jadi gini, kalau sehari-hari kita ngomong pakai bahasa Indonesia, komputer itu punya bahasa lain, kode biner, yang cuma terdiri dari 2 huruf, angka 0 dan 1. Kalian juga bisa-bisa aja ngomong pakai bahasa ini, tapi mungkin orang lain malah jadi bingung. Nah, sama kayak tulisan yang bisa dijadiin poster, kode biner juga bisa dijadiin gambar. Namanya kode QR. Warna putih itu artinya 0, dan warna hitam itu 1. Nah, ukuran kode ini juga bisa beda-beda. Makin kecil-kecil kotak-kotaknya, makin banyak data yang bisa disimpan. Biar makin kebayang, coba kita lihat langsung. Ini bagian yang isinya data. Mulai dari kode bank, nominal bayar, deskripsi transaksi, sampai nama toko. 3 kotak besar di sudut ini fungsinya buat penanda posisi, biar kodenya bisa dibaca HP dari segala arah. Kalau kotak yang ini, ngebantu HP kita biar tetap bisa ngebaca walaupun gambarnya agak melengkung. Oke, tapi terus, apa yang terjadi ketika HP kita nge-scan kode ini? Pendeknya, setelah di-scan dan jangan lupa dibayar, data transaksi kita bakal dikirim ke server pusat layanan pembayaran yang kita pakai buat dilakuin pengecekan. Mulai dari mastiin kode QR-nya nggak bodong sampai ngecek apakah saldo kita nggak kurang. Kalau layanan pembayarannya beda, tenang aja, soalnya sistem juga bisa ngelakuin transfer uang antar layanan. Kita cuma tinggal scan-scan aja. Ya, sebelum ada QRIS, dulu tiap layanan pembayaran tuh punya kode QR sendiri, yang cuma bisa dipakai sesama penggunanya. Akibatnya, kita jadi harus punya banyak aplikasi pembayaran dan toko juga mesti nyediain macam-macam kode QR. Sungguh sangat ribet. Tahun segini, Bank Indonesia akhirnya nyiptain QRIS yang nyatuin semuanya, biar satu kode QR bisa dipakai buat semua layanan pembayaran. Dan akhir-akhir ini QRIS juga sempat bikin rame. Bukan karena ada gangguan, bukan karena semua orang ngedebatin cara bacanya, tapi gara-gara Amerika. Mereka ngeluh kalau QRIS itu ngehambat perdagangan Indonesia-Amerika, soalnya bikin sistem pembayaran asing lebih susah buat masuk ke pasar Indonesia. Padahal kalau kata ahli ekonomi satu ini, keputusan Indonesia buat pakai QRIS itu wajar, soalnya sistem QRIS yang murah bisa dipakai sama lebih banyak pedagang. Pembayaran internasional kayak yang tadi itu potongan biayanya relatif lebih mahal. Ya, yang jualan orang Indonesia, yang beli orang Indonesia, yang ngeluh orang Amerika. Oke, tapi sebenarnya QRIS juga bukan tanpa celah. Nggak sedikit orang yang bikin QRIS buat dipakai nipu. Jadi ya, pastiin yang kalian scan itu emang udah bener dengan cocokin lagi ke penjual semua data yang tercantum di HP. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu dia cara kerja QRIS di UMKM Indonesia. Dan sekarang kita bahas, apa sih itu QRIS? QRIS adalah standar nasional untuk pembayaran digital dengan menggunakan kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Bisa disebut juga dengan ASPI. Tujuan dan manfaat QRIS itu apa sih? Yang pertama, tujuannya itu kemudahan, efisien, dan keamanan dalam bertransaksi digital bagi pengguna maupun pedagang. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya yaitu bagi pengguna, QRIS memudahkan pembayaran dari berbagai aplikasi hanya dengan satu kode dan tidak perlu membawa uang tunai. Nah, jadi jenis-jenis QRIS ada 3. Yang pertama ada statis. Merchant Present Mode atau statis
di mana QR code-nya disediakan oleh merchant. Jadi, pelanggan hanya perlu scan QR code tersebut saat melakukan pembayaran. Sifat yang statis, QR MPM memiliki merchant biasanya akan dipajang di area kasir. Yang kedua, ada dinamis. Jenis QRIS yang kedua adalah Merchant Presented Mode Dynamics yang juga disediakan oleh merchant, namun berbedanya dengan statis adalah jenis ini bisa berubah menyesuaikan setiap pembayaran yang dilakukan. Yang tiga, ada tampilan. CPM atau Customer Presented Mode adalah sebuah metode pembayaran di mana konsumen atau pengguna menampilkan QR code dari perangkat mereka masing-masing, kemudian di-scan oleh merchant. Nah, apa sih itu dana merchant? Layanan dana bisnis, sebuah solusi bagi pelaku usaha untuk menerima pembayaran non-tunai, melakukan kode QRIS, dan mengelola pengeluaran bisnisnya. Ini memungkinkan merchant untuk mencatat transaksi secara real time dan menarik dana yang masuk ke rekening bank mereka. Nah, apa aja sih keuntungan menggunakan dana merchant? Yang pertama, ada kemudahan mengelola transaksi. Semua transaksi dikelola secara digital, sehingga lebih efisien dan tidak perlu lagi merekap secara manual. Anda dapat dengan mencetak kode QR sendiri. Yang kedua, ada pencairan dana harian. Saldo bisnis dapat dicairkan setiap hari ke rekening bank yang digunakan. Mempermudah pengelola modal. Yang ketiga, ada keamanan. Mengurangi resiko kehilangan uang tunai karena semua pendapatan tersimpan aman di akun dana bisnis. Nah, syarat-syarat daftar dana merchant itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada KTP. Pastikan Anda memiliki KTP yang aktif sampai saat ini dan scan KTP Anda untuk mendaftar di dana merchant. Yang kedua, ada nomor HP. Nomor HP Anda yang masih aktif untuk didaftarkan di dana merchant. Yang ketiga, ada rekening bank. Pastikan nomor rekening bank kamu terhubung dan masih aktif mendaftarkan dana merchant. Dan selanjutnya adalah step by step untuk mendaftarkan diri Anda kepada dana merchant. Yang pertama itu dana ini kita memerlukan aplikasi dana. Aplikasi dana bisa ditemukan di App Store, Play Store, dan lain-lainnya. Setelah kalian mendownload aplikasi tersebut, kalian perlu registrasi atau memvalidasi akun tersebut atau memverifikasi identitas Anda seperti foto KTP, memasukkan alamat, dan lain-lainnya. Setelah itu, kalian pergi ke slide dana merchant. Lalu ajukan pembuatan QRIS melalui QRIS di aplikasi dana merchant. Belum kelar. Yang keempat ada aktivitas QRIS. Setelah kita mendaftarkan diri kita menunggu beberapa saat untuk disetujui untuk pembuatan QRIS tersebut. Yang terakhir ada menggunakan QRIS di toko. Yang terakhir yaitu menampilkan QRIS di toko pelanggan, scan untuk transaksi jual beli dan pembayaran selesai. Selanjutnya adalah contoh alur pembayaran QRIS. Pembayaran QRIS dilakukan dengan membuka aplikasi pembayaran atau mobile banking di ponsel. Lalu pilih menu scan atau ikon QR. Arahkan kamera ke QRIS merchant. Lalu masukkan nominal transaksi jika perlu, ataupun bisa cara lain langsung menampilkan nominalnya. Setelah memasukkan nominal, kita perlu mengonfirmasi dengan PIN atau autentikasi lainnya. Oke, selanjutnya ada tips mengoptimalkan pengguna QRIS. Untuk mengoptimalkan pembayaran QRIS, pasang kode di lokasi strategis, promosikan ke pelanggan, termasuk dengan diskon khusus, dan gunakan rekening bisnis terpisah untuk mempermudah pencatatan. Pantau transaksi secara berkala melalui dashboard merchant dan latih karyawan untuk menangani transaksi digital dengan baik demi kelancaran operasional. Keamanan transaksi QRIS. Keamanan QRIS ini didukung sistem terenkripsi dan autentikasi
harus waspada terhadap penipuan dengan cara memastikan keaslian kode QR, memeriksa nama merchant dan nominal sebelum konfirmasi, serta tidak mengklik tautan mencurigakan dan menggunakan aplikasi pembayaran resmi. Penting juga untuk selalu memperbarui aplikasi dan sistem operasi perangkat demi keamanan data. Tips keamanan saat bertransaksi dengan QRIS. Yang pertama, periksa keaslian kode QR, periksa detail transaksi. Yang ketiga, waspadai tautan mencurigakan. Yang keempat, gunakan aplikasi resmi, contohnya Dana Merchant. Yang keenam, perbarui aplikasi dan sistem operasi. Yang ketujuh, jangan bagikan data pribadi. Yang ke-8, perhatikan lokasi pemasangan kode. Dan yang terakhir, aktifkan autentikasi ganda. Tantangan dan solusi. Tantangan utama QRIS adalah keterbatasan infrastruktur internet dan edukasi digital serta risiko keamanan cyber dan penipuan. Solusinya adalah meningkatkan infrastruktur secara kolaboratif, sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat dan pedagang, serta penguatan sistem keamanan dan kesadaran pengguna untuk mencegah penipuan. Kesimpulannya, QRIS adalah standarisasi pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal yang menyatukan berbagai metode pembayaran digital di Indonesia menjadi satu kode QR. Kesimpulannya, QRIS memberikan manfaat besar bagi konsumen dan pelaku usaha dengan menyederhanakan transaksi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong inklusi dan pertumbuhan ekonomi digital. Nah, itu dia guys. Bagaimana QRIS sangat berguna bagi UMKM Indonesia. Mungkin cukup sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.